Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Dirga dengan NIM 1124007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai progres saya di website Red Hat Academy. Langsung saja saya menerjemahkan untuk lebih mudah. Di sini ada latihan terbimbing menggunakan baris perintah. Selain pernah masuk ke Linux, gunakan perintah non interaktif dan membuka sandi. Sebagai student di workstation tersebut buka terminal. Kita buka terminal. Sudah. Selanjutnya instruksi, lihat informasi si login Anda dengan menggunakan $U. Nah, stadium 1 lihat tanggal dan waktu donasi waktu saat ini. Kayaknya ini sebelumnya sudah saya lakukan kali tadi. Nanti di sini. Terusnya sini perhatikan sistem instruksi. Gunakan konsol virtual dan konsol cockpit untuk berekor sandi. Proses status penciptaan makro SIM. Lab start. Proses review. Sorry, ada yang salah. Ini dia sebenarnya lab start access device. Lab start access review. Access review. Nah, sudah. Selanjutnya pada konsol virtual V4 perbarui developer sandi pengguna. Tetapkan lab RK04 sebagai solusi. Gunakan kontrol F4 masuk sebagai developer pengguna. Help kita informasi perintah sendiri. Opsi yang dapat digunakan untuk mengubah hasil perintah. Password B help nah selanjutnya buat password current password student ini password biar ya biar ya 1 2 3 4 biar ya 1 2 3 4. Ini kita telah berhasil membuat password atau mengubah sandi. Uji ke sandi dengan menutup sesi dan masuk kembali. Exit. Login dulu. Berikutnya kita uji kesandinya. Persatu biar enggak
1 2 3 4 Oke, salah akun seharusnya segini. Biar jangan 1 2 3 4. Nah, sudah. Kita sudah berhasil membuat sandinya. Tutup, kembali ke desktop. Pada konsol komposit perbarui 2022 pas sandi. Pada konsol komposit sama tadi, proses sama seperti tadi untuk membuat sandinya, hanya berbeda ini. Kita ganti ke sandinya jadi lab RH 104. Kita sebutkan bahwa di sini kita telah bisa mengubah kat sandi. Saya menyaksikan perintah-perintah di atas ini. Selanjutnya adalah ringkasannya. Pada materi kedua ini, Linux mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap pengguna memiliki direktori yang pribadi. Linux memiliki akun administratif yang diklik oleh root pengguna. Pengguna ini tidak dimasukkan untuk penggunaan reguler karena tidak memiliki batasan dalam memodifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Di beberapa lingkungan seperti virtualisasi atau komputasi awan, komputer mungkin tidak memiliki antarmuka grafis. Anda dapat berinteraksi dengan Linux menggunakan antarmuka grafis atau antarmuka baris perintah. GNOME adalah lingkungan grafis bawaan di banyak sistem Linux. DOM menyediakan sistem jendela yang mirip dengan banyak komputer desktop. Cockpit adalah antarmuka yang dapat Anda gunakan dari jarak jauh untuk menanyakan spesifikasi sistem dan bahkan menjalankan perintah. Cockpit menggunakan modul untuk berinteraksi dengan sistem operasi yang mendasarinya. Linux sendiri menggunakan konsol virtual yang juga disebut konsol PTY untuk menyediakan sesi login independen pada komputer yang sama. Konsol dan terminal menyalakan sel Linux. Sel berinteraksi dengan sistem secara efisien dengan menggunakan pintasan perintah bawaan dan pemrograman. Selanjutnya, ketiga adalah mengontrol atau bab 3 itu mengelola file di Linux. Mengontrol saluran perintah. Tujuannya itu menggunakan alat grafik dan baris perintah untuk membuat dan memodifikasi file teks serta untuk mengindikasi file binary. Mengontrol keluaran output file outputnya. Jadi di Linux semuanya adalah file. Menggambarkan arsitektur sistem operasi tersebut. Segala satu dalam sistem mulai dari proses hingga file directory direpresentasikan oleh deskriptor file yang diaplikasikan di atas lapisan sistem file virtual di kernel. Misalnya ini menyediakan antarmuka yang seragam untuk aplikasi dan pengguna. Linux menyatakan banyak teknik untuk memproses direktur file menjadi file yang dapat diakses pengguna. Salah satu teknik tersebut adalah pengalian input dan output. Saat kita membuka terminal, sistem menerima input dari keyboard. Jadi keyboard itu masukkan inputannya dan mengirimkan output program serta kesalahan ke layar atau kayak biasa itu di terminal untuk inputannya. Pengirim output menggunakan 3 aliran input output yang berbeda. Ini misalkan masukan standar, keluaran standar, dan kesalahan standar di Linux. Aliran ini terbuka untuk setiap program saat program dimulai. Kurang lebih setiap sistem Linux itu ada 3 sistem tersebut. Tindakan masukkan standar saluran atau stdin adalah tempat program baca inputnya. Output teks normal ditransmisikan melalui keluaran standar atau std out. Kesalahan yang mungkin dihasilkan oleh suatu program dikirimkan melalui kesalahan standar atau stdr. Saluran atau pad ini mewakili aliran data antara terminal, program, dan file. Dan kita seorang pengguna memiliki kendali penuh atas bagaimana data tersebut mengalir. Sel menawarkan mekanisme untuk mengalihkan aliran data saat sebuah perintah dieksekusi. Akibatnya, sel mungkin membaca dari file alih-alih menerima input interaktif dari pengguna. Jadi harus lebih baik untuk datanya diterima dari pengguna atau program mungkin mengabaikan kesalahan yang Anda anggap tidak membantu. Seharusnya kita menggunakan standar pemerintah untuk perintah. Jadi kayak example text kita buat get example text.
masuk terminal, get example text, example text. Oh, no such file directory. Jadi kita buat dulu filenya kecuali kita buat notepad activities, notepad file there example txt file. Kita cari dulu ada juga. Jadi ini kita buat dulu sebuah filenya coba. Kalau bumi ya buat file sini nih Pak. Oh ya, ini folder cok. Oh ini folder. Bukan juga. Tampaknya di sini saya belum menemukan menu untuk membuat filenya. Ini buat folder domain. Ini sendiri adalah menu editnya aja. File shortcuts Windows save open file shortcut F1 search F1. Saya belum menemukan opsi untuk melakukan file, jadi untuk perintah ini saya belum bisa lakukan, tapi kurang lebih dia untuk menampilkan itu pakai cat number kita dan memanggil nama foldernya. Menekan teks, kalau hanya menemukan teks di output standar bisa. Kita keluar dulu, kita ke terminal activities, terminal itu di sini dia makan date dari Desember, di situ aja tampilannya. Kamis 12 Oktober, Kamis 11 sesuai tanggalnya hari. Selanjutnya di sini kita ini untuk membalikan teksnya. Oh ya, bisa kita pakai teksnya echo hello world
Ngelok or. Langsung tampilan nih. Ya, selanjutnya adalah kurang lebih untuk kesalahan standar SD font kita kan perintah serupa jadi ini perintah serupa di nggak standar pipeline-nya sini det ada garisnya jadi udah bisa sih cara biar sih det salah saya kurang tahu cara buat garis ini kurang lebih begini lah. Selanjutnya itu pelatihan terhubungi mengontrol keluaran perintah lab start file stream lab start file stream sukses pada perintah gunakan perintah interaktif echo hider ya. Echo spasi echo spasi hider gunakan get perintah interaktif ada yang terjadi jadi ada motivation kita bisa selamat ini hai sudah cara satunya mana Ctrl C gitu tutup itu ikut tes sampel txt bisa buat filenya jadi kurang bisa tambahkan kurang lebih pertama itu alihkan standar awal hanya dalam satu baris akan aku standari ref ke perintah T sampel gunakan perintah untuk menulis output ke terminal Anda dari sebuah file. Selanjutnya sini adalah manipulasi teks file dan teks dan binar. Linux mendukung berbagai jenis file seperti directory, file biasa, file pipa, file pipe, file socket. Kursus ini berfokus pada directory dan file biasa yang merupakan jenis file yang paling sering digunakan oleh pengguna biasa. Berkas reguler adalah berkas teks atau berkas binar. Meskipun semua berkas tersimpan dalam satu sistem sebagai serangkaian byte, berkas teks dan berkas binar diinterpretasikan secara berbeda. Berkas teks memiliki skema penggodaan standar seperti Unicode, ASCII untuk masukkan rangkaian karakter yang dapat dibaca manusia. Kita dapat melihat dan mengedit berkas teks dengan menggunakan alat pengeditan teks yang tersedia secara luas. Sedangkan berkas binar berisi konten tersebut yang tidak terbatas pada keperluan karakter yang dapat dibaca.
Berkas benar mengikuti kompilasi program yang dapat dieksekusi. Format file lainnya yang hanya dapat diinterpretasikan oleh program yang membuka format tersebut. Daftar file. Untuk melihat file Linux, Anda menggunakan aplikasi file yang merupakan pengolah file default di GNOME. Aplikasi file biasanya sebagai pintasan di store aktivitas yang menunjukkan aplikasi favorit dan aplikasi yang sedang berjalan. Di home pengolah file di GNOME. Ini adalah pengolah filenya. Kita keluar dulu, ubah pengolah filenya. Activities file ini filenya. Inilah pengolah file. Selanjutnya di baris perintah Anda dapat menggunakan is perintah untuk melihat Anda is perintah ini yang diubah. One is paling user host is satu is activities command prompt atau satu s tidak ada yang kurang lebih ini. Kalau kita menggunakan sintaks satu is itu menggunakan dua dash mode si menggunakan file yang tersedia. Karakter pertama pada kolom pertama tepel tanah hubung ditemukan jika file tersebut telah file biasa. Anda dapat menggunakan opsi daftar panjang dengan kombinasi pilihannya, misalnya opsi untuk mengurangkan file berdasarkan waktu modifikasi. Dengan file yang baru dimodifikasi tekan pertama. Opsi ini berguna untuk menggunakan file yang baru Anda edit. Opsi ini menentukan ukuran file dalam format yang boleh dibaca manusia, bukan dalam byte. Jadi sebelumnya itu dalam byte, opsi dari top garis miring T ini untuk dan garis miring H untuk menentukan format yang bisa dibaca oleh manusia. Sementara kompilasi penampilan di Linux salah satu praktik terbaik adalah pengindaran penggunaan spasi dalam nama file. Jadi dalam penamaan file itu diusahakan untuk menghindari spasi karena shell menggunakan karakter spasi untuk memisahkan argumen perintah. Jadi untuk penamaan sebuah file itu usahakan tidak ada spasi. Pengguna Linux sering menggunakan terminal untuk memonitor file dan mengisi file yang sedang manipulasi dalam namanya dapat menyebabkan masalah. Sebagai contoh, kita mencantumkan nama inventory X file, tapi mencantumkan my shopping list nama file dengan karakter pasti akan masukkan kesalahan. Contoh ini ada sebuah inventory atau ini kita bukan nih isinya satu pengguna 6 sebagainya, langsung tampilkan file selanjutnya itu my shopping list. Jadi langsung tampilkan tidak dapat mengakses my file directory. Jadi ini dia spasi berfungsi sebagai untuk membedakan dua perintah yang berbeda. Jadi ketika kita membuat file ya dengan spasi, maka dia dihitung menjadi kayak file pertama, file kedua, file ketiga. Jadi my file pertama, shopping file kedua, list file ketiga. Jadi tidak dapat dideteksi oleh sistem Linux. Shell menginteruskan my shopping list sebagai argumen yang berbeda atau argumen berbeda satu perintah tersebut, tapi file-file tersebut tidak ada. Contoh berikut menunjukkan cara menuju my shopping list. Dia untuk my shopping list dia harus pakai strip. Jadi pertama itu mengabaikan karakter spasi. Shell dapat menonaktifkan arti khusus spasi sebagai pemisah data dan sebagiannya menginterpretasikan sebagai karakter standar yang merupakan bagian dari nama file. Ini disebut out karakter khusus untuk keluar dari spasi. Gunakan karakter garis miring terbalik sebelum spasi. Kedua, gunakan fitur penyelesaian otomatis step completion. Kita dapat mulai mengetik nama file dan menggunakan fitur penyelesaian otomatis menggunakan nama file Anda. Jadi ada fitur otomatis dalam shell ini.
secara otomatis mengisi karakter escape yang diperlukan. 3. Sertakan nama file dalam tanda kutip. Anda dapat menuju ke nama file yang bersih spasi dan menyatakan nama lengkap dalam tanda kutip atau tanda kutip tunggal atau ganda. Di file juga file tersembunyi. Nama file directory yang diawali dengan titik dikenal sebagai berkas tersembunyi. Jadi setiap ada nama file yang berawal dari titik itu file tersembunyi. Identifikasi file pada beberapa sistem operasi file wajib memiliki ekstensi. Jadi seperti txt, ekstensi untuk file teks biasa. Jadi tiap file itu memiliki ekstensi berbeda, atau X untuk ekstensi program dan aplikasi. Namun Linux tidak bergantung pada ekstensi file, tidak seperti sistem operasi lainnya. Untuk mengenali dan berinteraksi dengan file sebaliknya, program membaca ekstensi file header. Header berkas adalah sejumlah baris yang tidak spesifik di bagian atas berkas yang berfungsi sebagai kode. Kode ini dikenal sebagai magic number dari sebuah file. Kode ini dibandingkan secara internal dengan basis data pola ajaib atau magic pattern untuk membantu menemukan tipe file. Jadi tanpa menggunakan ekstensi file yang khusus, dia bisa mendeteksi dia jenis file apa. Kita menggunakan perintah file ini untuk melakukan pengujian khusus yang diperlukan dan mendeteksi tipe serta format file. Jadi tidak perlu menggunakan ekstensi gitu. Tidak perlu sih. Sebagai contoh, menggunakan file perintah pada berkas program binder seperti chat, kayak tadi berkas perintah kan menghasilkan 64 bit slip lb start object series berikut. Nih, file bin chat. Jadi ini tampilannya. Berkas teks tidak memiliki nomor ajaib sehingga tidak cocok dalam basis data ajaib. Dalam hal ini Linux memiliki serangkaian pengujian untuk melihat berkas teks tersebut sesuai dengan salah satu standar pengkodean karakter. Jika berkas teks sesuai dengan pengkodean karakter seperti ASCII atau UTF-8, maka file di perintah tersebut akan mengumpulkan kumpulan karakter tersebut. Berkas yang tidak dapat diidentifikasi sebagai format binder dikenal atau sebagai berkas teks yang valid akan ditemukan sebagai berkas data. Contoh berikut adalah perintah file ketika digunakan dengan berbagai jenis file. Jadi file isi dokumen isi doc langsung di microfoto, file download, duan directory, file masuk list, daftar belanja saya langsung dideteksi sebagai file teks ASCII. Ini juga bahasa juga file ASCII tanpa memasukkan ekstensi filenya. Sebenarnya berkat teks sebagian besar file yang kita buat menggunakan alat editor baris perintah dalam file teks. Kamus bangun sistem adalah file teks buta pula file konfigurasi dan script. Melihat teks file jadi cut directory, jadi kita bisa mengetahui teks yang berada dalam file 180 10 poin ke 10 atau dihilangkan. Untuk melihat isi berapa file, tambahkan nama file ke per sebagai argumen. Jadi cat file 1, cat file 2, cat file 1, file 2, jadi langsung melihat isi beberapa file, lebih dari satu file. Selanjutnya adalah penomoran halaman. Sebagainya, gunakan tombol panah atas panel bawah untuk mundur ke atas dan ke bawah, tekan H untuk halaman bantuan dan Q untuk kalau perintah. Kita menggunakan hit perintah ini melakukan beberapa baris pertama dari sebuah file. Jadi ketika hit itu menambahkan beberapa lagi baris pertama dan minus n untuk melakukan jumlah baris yang berbeda. Tail itu perintah melakukan berapa baris terakhir dari file yang ditentukan. Ini adalah berkas binar. File binar tidak dapat dibaca manusia dan tidak dapat menggunakan alat penghitung teks. Jadi karena file binar itu hanya terdiri dari angka 0 dan 1. File binar adalah dikompilasi berkas atau berkas data terstruktur. Berkas data terstruktur meliputi grafik, suara, basis data, data harus komputasi, dan jenis berkas lainnya. Sebagai contoh, berkas dokumen Microsoft Word atau Docs berisi teks yang dibaca. Dokumen tersebut merupakan berkas binar. Berkas hasil kompilasi adalah berkas yang dapat dieksekusi yang telah dikompilasi dari kode sumber yang ditulis dalam bahasa pengurawan jadi kode mesin. Kode mesin adalah format binder yang dapat dimuat dan diproses secara efisien oleh unit pemroses pusat atau CPU komputer.
Lihat file binar. Untuk melihatnya itu perintah tiket toles STTY. Ini adalah perintahnya. Jika terminal tidak dapat ketik ST pesannya perintah tersebut. Jika terminal masih tidak melakukan perintah lain, tutup terminal sebagian tinggi. Satu, ini ada tampilan errornya. Jika terminal berfungsi, Anda tidak dapat melihat apa yang diketik. Coba key atau Ctrl C, tekan center lalu ketik STTY sane. Kata yang ada ketik mungkin tidak akan muncul jelas. Jika command prompt Anda searchnya kembali terbuka, jika tidak tutup jendela tersebut dan buka jendela lain. Baik, itu saja saya bisa jelaskan progres saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.